Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama sekali yang perlu kita jelaskan Bang Jol, hari ini misalnya kita ngopi, kita makan, kita isi minyak, apalagi aktivitas kita sehari-hari. Duduk di kafe, misalnya apapun kegiatan yang kita lakukan, transaksi harian kita, itu kan semuanya merupakan ada barang yang kita konsumsikan. Iya, ada barang ini. Nah, itu dinamakan dengan pasar barang. Nah, bagaimana yang maksud dengan pasar uang? Nah, pasar uang untuk bisa kita mendapatkan produk-produk tersebut, maka kita memerlukan kepada uang. Maka di sore yang berbahagia ini kita akan membahas dua aspek tadi, bagaimana cara Islam melihat dan mengatur keseimbangan di pasar barang dengan di pasar uang. Sehingga motivasinya dan targetnya, goalnya itu pasti akan berbeda dengan pada saat kita berbicara dan kita mempelajari tentang ekonomi konvensional. Contoh yang paling gamblang yang bisa kita pahami pada saat kita bercerita tentang barang, maka salah satu instrumen terpenting pada saat kita bercerita tentang keseimbangan pasar barang yaitu adalah tingkat suku bunga. Itu yang paling berbahaya, dan itu instrumen itu tidak akan pernah kita pakai di dalam Islam. Bagaimana mungkin pada saat kita bisa memproduksi mie caluk tersebut itu harus dibiayai dari tingkat bunga? Nggak boleh. Begitu juga dengan segala aspek. Maka kita beruntung Aceh sudah mempunyai kanun LKS, yang dimana semua transaksi bisnis yang terjadi di Aceh tidak boleh menggunakan sistem bunga, tidak boleh sistem ribawi. Maka ini adalah sebuah upaya menuju kepada keseimbangan. Jangan pernah disalahkan syariatnya gara-gara IT-nya. Ya, ini jangan pernah disalahkan seperti itu. Misalnya, mohon maaf, misalnya hari ini ada salah satu perbankan itu yang down servernya, sehingga kita tidak bisa bertransaksi. Jangan salahkan syariatnya, salahkan banknya. Kenapa tidak memberikan pelayanan yang baik? Syariat itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah human-nya, manusianya. Jadi kita bercerita tentang keseimbangan pasar barang, yaitu di mana konsumsi adanya, pengeluaran pemerintahan, itu semuanya tidak akan pernah bisa seimbang kalau seandainya itu tidak masih menggunakan sistem ribawi. Tidak akan pernah keluar dari krisis kita. Krisis barang hari ini apa yang terjadi? Kenapa terjadi kelangkaan? Itu dikarenakan kita masih bergantung dengan pembiayaan yang masih ribawi. Maka saya berulang kali dalam kesempatan apapun saya selalu menyampaikan kepada otoritas pemerintah, ya, masa dana sekian triliun tidak ada produk yang memang bisa dihasilkan di Aceh. Nah, ini menjadi kendala yang paling terbesar. Seharusnya Aceh itu harus mempunyai sebuah sistem yang dinamakan dengan captive. Kita perlu roti, maka kita perlu pada tepung, dan tepung itu bisa kita produksi sendiri, tidak membeli dari luar. Ya, paling tidak kita bisa memproduksi untuk kalangan Aceh saja. Nah, misalnya kendala seperti hari ini yang diceritakan oleh teman-teman di perbatasan, petani-petani Islam yang ada di daerah perbatasan, mereka itu terjerat dengan sistem pembiayaan ribawi oleh tengkulak-tengkulak. Dan paling ramai tengkulak-tengkulak ini adalah non-muslim. Coba bayangkan, sekali panen, petani jagung itu mereka tidak bisa menghasilkan hasil, dan panen kedua terus dibiayai. Nah, panen ketiga gagal juga, maka si yang punya modal tinggal membawa meter saja. Jadi geser tanahnya, hak miliknya. Ini yang membuat kenapa kita tidak pernah mempunyai sebuah solusi bagaimana sistem pemberdayaan barang-barang yang memang dibutuhkan oleh orang Aceh khusus untuk bisa keluar dari kebutuhannya. Sehingga terjadi keseimbangan. Hari ini pada saat kita memerlukan kepada jagung, maka jagung itu dari luar, padahal jagung itu dari kita. Kita kirim dulu keluar, setelah itu diolah dari luar, maka kembali lagi ke kita. Tapi kalau seandainya kita mempunyai industri, maka semua barang-barang yang kita perlukan itu ada. Dan bagaimana bisa ada
Yang pertama sekali kita bercerita tentang Islam mengajarkan bagaimana sistem pembiayaan dengan sistem bagi hasil, sistem musyarakah, sistem mudharabah, sistem salam. Dan itu indah sekali pada saat kita bercerita bagaimana sebuah akad salam. Saya teringat sekali waktu dulu di Daya, kita belajar salam itu, contoh yang diberikan oleh guru kita itu adalah membeli lemari, memesan lemari pada saat ingin menikah. Boleh, nggak ada masalah. Itu karena yang paling gampang dipahami. Ternyata pada saat saya belajar di Durham University di Inggris, di UK, salam itu akad yang paling banyak digunakan untuk pertanian. Dan kita tidak pernah menggunakannya. Itu di luar negeri. Di luar negeri. Akad-akad salam itu adalah untuk akad-akad yang memang diterapkan untuk aspek pertanian. Contoh misalnya mereka ingin membuat investasi kebun sawit. Akadnya itu memang salam. Diberikan pembiayaan, perkebunan apa misalnya, dan hasilnya yang dibeli loh. Misalnya sawit sekian ton dengan harga sekian, sekian. Maka diberikan pembiayaan, tanam, pupuk semuanya sampai dia akan menghasilkan. Ini pola bagaimana supaya apa? Kebutuhan barang itu akan seimbang terjadi di kalangan masyarakat. Tapi kalau seandainya kita menggunakan instrumen riba, ini yang paling bahaya. Bang Jul mau usaha, ya kan? Udah mendapatkan modal dari misalnya dari seseorang, itu bukan dari saya. Saya nggak akan pakai riba. Katakanlah 100 juta. Bulan depan sudah kena bunga. Sehingga apa? 100 juta itu tidak akan pernah bisa maksimal digunakan oleh si pengusaha. Maka produk yang akan kita hasilkan itu tidak akan bisa kita pakai sepenuhnya dari modal yang kita dapatkan. Sehingga kita harus menutup administrasi, biaya bunga, semuanya itu. Sehingga ini tidak akan pernah maksimal dan keseimbangan barang itu tidak akan pernah terjadi kalau seandainya kita masih menggunakan sistem ribawi. Ingat, pasti sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, pasti akan terjadi krisis, pasti akan terjadi inflasi. Nah, kenapa kita bercerita tentang di segmen kedua? Kita akan bercerita tentang keseimbangan uang. Kenapa? Teori Keynes dia menyatakan bahwasanya fungsi dari uang itu adalah untuk spekulasi. Islam tidak pernah menjadikan uang itu sebagai spekulasi. Islam menjadikan uang itu adalah sebagai alat tukar. Jadi menarik bagi kita. Bahkan kita tidak pernah menjadikan uang itu adalah sebagai untuk penyimpan harta kekayaan. Kenapa? Karena pada saat harta itu tersimpan, maka dia itu akan diminta pertanggungjawaban. Malul halal yahtasib. Harta halal itu akan dihisab. Wa malul haram yu'adzib. Harta haram itu akan langsung diazab. Jangan pernah mempunyai asumsi bahwasanya setelah korupsi sekian miliar, ya kan, bisa selesai dan tahap misalnya korupsi 10 miliar. Setelah habis 2 miliar untuk semuanya, maka dikurangi ini, masuk penjara 2 tahun, ya kan? Bisa menikmati 8 miliar. Itu akan semua diazab, 8 miliar. Tidak ada dihisab lagi. Langsung diazab. 8 miliar, bayangkan berapa kalau misalnya 100 ribu diazabnya 1 bulan masuk neraka, ya, digosok. Ini kalau 8 miliar, berapa ratus tahun. Nah, jadi banyak hal yang memang pada saat kita bercerita tentang keseimbangan uang, itu adalah bagaimana fungsi uang itu memang harus kita letakkan pada fungsinya. Jadi uang itu tidak pernah dijadikan sebagai spekulasi. Sehingga apa? Tidak ada bisnis judi, itu tidak pernah ada sama sekali. Bisnis bisnis yang dilarang di dalam Islam itu tidak pernah bisa digunakan dengan uang. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya kenapa harus dinar dengan dirham. Kenapa? Karena sudah sangat jelas Mesir itu pernah mengalami krisis di abad ke-7, sekitar tahun 700-an. Imam Al-Maqrizi, salah seorang ulama besar, beliau mengatakan kalau Mesir mau keluar dari krisis ekonomi, maka gunakan dinar dan dirham. Yang kedua, yaitu adalah jadikan ini sebagai alat transaksi. Dan yang ketiga, jangan gunakan fulus. Fulus itu apa? Fiat money, uang kertas. Nah, dalam 1 bulan, bayangkan Bank Indonesia itu harus memusnahkan sekian miliar untuk Kota Luxembourg. Karena uang yang pagi yang masih kertak-kertak gitu, masuk ke dalam pasar impres, ya kan? Begitu keluar sore, ya kan? Apalagi emak-emak,
ya, aliran kerasnya. Pegang duit itu kan semua diremas. Nah, diremas semua seperti itu pas belanja, ya kan. Nah, yang parahnya lagi seorang jualan, habis itu simpan uangnya ke sini, ke dalam, nah, ke dalam ini, ke dalam, masukin ke dalam. Nah, ini yang membuat uang kertas itu selalu dia akan membuat nilainya turun. Nah, sedangkan pada saat seseorang itu menggunakan, pada sebuah negara itu menggunakan nilai mulia logam seperti dinar dan dirham, maka ini akan membuat kepada sebuah kestabilan perekonomian. Nilai susut emas itu sangat sedikit, walaupun keterbatasannya itu ada. Banyak orang-orang hari ini, pakar ekonomi mengatakan kalau seandainya kita menggunakan emas, mana cukup emas. Pertanyaan saya, emang lo yang produksi emas? Itu kan? Siapa yang produksi emas itu kan alam. Allah yang memberikan. Siapa yang bisa mengira bahwasanya di gunung di Melabuh itu ada sumber emas? Siapa yang pernah berupaya kira-kira ada ramuan apa sehingga di Timika itu ada emas? Nggak ada. Orang memang nggak bisa diolah. Kita tugasnya itu hanya mengerok aja, mengambil sumber daya yang memang sudah diciptakan oleh Allah. Maka jangan greedy, bahasa Aceh gerda. Ya, jangan rakus terhadap sumber daya yang ada ini. Sehingga apa? Pada saat kita bercerita tentang keseimbangan uang, maka itu hanya akan bisa terjadi dengan dinar dan dirham, dengan logam mulia. Ya, sehingga insya Allah tidak akan pernah terjadi inflasi. Nah, dan ya. Menarik tadi terkait dengan keseimbangan barang. Karena memang kenyataan tidak pernah seimbang, banyak industri kita nggak hidup di daerah kita. Betul sekali. Dan mungkin pemilik modal kan takut kalau nggak, dari mana mereka dapat untung. Seandainya dia memodali seseorang, saya 100 juta. Ya. Apakah barang yang dihasilkan dia beli dibelanja kembali atau bagaimana? Nah, sekarang yang paling penting bagi kita itu adalah apa kebutuhan barang kita. Kebutuhan dulu. Jadi di dalam Islam itu ada yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat, ada prioritas. Ada skala prioritas yang memang harus dipenuhi oleh manusia. Ada kebutuhan daruriyat, ada kebutuhan hajat, dan ada kebutuhan tahsiniyat. Hari ini kita terbalik. Semua mengkonsumsi, semua memenuhi kebutuhan tahsiniyat. Ya. Sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhannya yang tersiernya terus yang dipenuhi. Sehingga apa? Uang nggak seberapa, tapi gadgetnya sangat luar biasa. Pulsa tidak ada. Nah, itu yang paling bahaya. Karena skala prioritas yang digunakan oleh masyarakat itu tidak mengikuti dengan skala yang memang dianjurkan. Islam itu sudah mengatur loh Bang Jo. Mengatur skala prioritas. Sekarang kebutuhan untuk kota Luxembourg itu apa? Ini yang harus kita identifikasi sehingga kita harus bisa memberikan sebuah solusi. Dan saya berulang kali mengatakan fardu kifayah itu adalah pada saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan umat Islam, maka kita semua berdosa. Hari ini pada saat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan tepung, maka kita masih berdosa dalam hal tepung. Dalam hal kertas, dalam hal tekstil, dalam hal apa saja kebutuhan umat Islam yang tidak bisa kita penuhi selesaikan, maka kita berdosa. Jadi jangan dipahami fardu kifayah itu hanya menyelesaikan jenazah. Bukan, luas pemahamannya. Pemahaman fardu kifayah itu adalah bagaimana kita menyelesaikan semua permasalahan umat Islam dalam segala aspek tatanan kehidupan kita. Ini yang harus kita. Kalau misalnya kita itu paling gampang sekarang untuk hari ini. Kita dengan Bank Indonesia pernah bekerja sama untuk menangani inflasi tersebut. Misalnya nanam bawang, nanam cabai. Ini memang harus dilakukan sektor real. Cuma kan kalau misalnya kita ingin melihat, ini kan bukan tugasnya Bank Indonesia, ya kan? Yeah. Tapi begitulah kepedulian yang diberikan terhadap agar terjadinya inflasi tersebut. Karena kita sampai dengan hari ini tidak ada siklus tanam cabai yang memang itu bisa dipanen setiap bulannya. Nggak ada. Dan itu untuk kebutuhan kota Luxembourg aja. Ya, paling tidak sebenarnya itu yang harus kita butuhkan. Misalnya Luxembourg kita membutuhkan 1 hari 1 ton cabai, maka itu harus ada diproduksi oleh orang kita, dari petani kita, dan kita yang akan membelinya, sehingga apa? Harganya itu akan stabil. Pada saat melimpah panen, kenapa bisa melimpah? Ternyata kan ada orang coba-coba nanam, ya kan? Ada orang coba-coba tanam, kita tampung, dan itulah fungsi ada industri turunan.
Apa fungsi industri turunan? Kita buat nanti ada asinan cabai, ada saus. Dari situ, setelah kebutuhan ini memang dari 1 ton itu, maka lebihannya itu akan kita buat dalam bentuk produk turunan. Maka keberadaan industri di dalam suatu daerah itu sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan barang, beredarnya barang. Jadi kalau misalnya sampai dengan hari ini kita selalu harus mengharap dari luar, ya, selesai, ya, tidak akan pernah kita akan eksis dalam ekonomi. Cuma ayam pada giga aja yang ini, kalau petelur enggak, ya, industrinya enggak jalan. Ya, karena saya sangat heran juga kenapa. Karena padahal kalau di kampung itu hampir setiap hari kan di rumah itu ada telur ayam. Ya, kenapa? Semua orang di kampung pelihara ayam, dan telur itu memang bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh misalnya, saya teringat sekali dulu di salah satu rumah tangga di kampung-kampung disuruh anaknya untuk kutip telur bebek. Setelah pagi itu dipecahin sama ibunya, dicampur dengan kelapa, parutan kelapa, ditaruh kunyit, makan rame-rame. Dan itu sudah menjadi ketahanan pangan. Nah, hari ini kan keterbatasan lahan, ya kan? Maka itu harus dibuat secara industri. Nah, maka kita memerlukan kepada kebutuhan barang pakan. Masa sih di Aceh nggak ada ahli gizi hewan, ya kan? Masa sih di Aceh tidak ada sumber daya pakannya melimpah semuanya. Hanya saja kita tidak pernah mau memikirkan apa solusi yang memang harus kita buat. Nah, atau saya harus naik gubernur. Nah, menarik ini terkait dengan ucapan terakhir. Ini tugas pemimpin atau seperti apa? Ya, tugas pemimpin. Individu Tugas pemimpin, bukan tugas masyarakat. Ya. Tugas pemimpin. Jadi memanage tersebut, sehingga apa? Saya teringat sekali dulu kami di Pesangan itu ada Tengku Syik di Pesangan. Beliau itu memanage perekonomian orang-orang Pesangan. Dan kebijakan beliau itu sangat-sangat sangat ampuh. Saya menanyakan kepada kakek saya, "Kek, kenapa ada pohon buah jeruk bali di buah bohgiri bahasa Aceh. Ada jeruk bali di depan rumah. Hampir semua rumah itu di Pesangan itu semua. Kenapa? Karena pesan amanah dari Tengku Syik Pesangan, setiap rumah harus ada tumbuhan yang bisa dijual di pasar. Dan pada saat itu tidak ada satupun orang yang protes, nanti akan terjadi inflasi, kelebihan buah giri. Nggak ada. Kenapa? Karena memang kebutuhan pas dibawa ke pasar, ada orang yang lain mengambil, dibawa ke daerah yang lain, semua distribusi secara normal. Sehingga apa? Masyarakat Pesangan itu masyarakat yang memang sangat-sangat sustainable dia dalam hal beraktivitas perekonomiannya. Dia bisa mengaji, dia mempunyai aktivitas perekonomian. Hari ini apa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah dengan dana yang sekian triliun rupiah itu yang bisa menciptakan lapangan kerja seperti itu? Nah, ini harus dirubah mindsetnya. Kenapa? Karena mereka nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah hari akhirat. Siapapun yang diberikan amanah jabatan, maka mereka mempunyai tanggung jawab untuk menyeimbangkan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Ya. Karena kalau memang kita dari industri bapak pribadi ya, nggak ada. Nah, kalau misalnya kita melihat di mana pengolahan padi itu, ya mobil yang jalan itu, pabrik keliling itu kan kasihan. Ya, kasihan sekali. Kenapa? Karena semua hasil sumber daya alam Aceh itu dibeli lalu dibawa keluar. Setelah itu dikembalikan lagi dengan harga yang jauh lebih mahal. Bayangkan, dibeli di petani 4.800 atau 5.000 lah 1 kilo padi. Setelah dikembalikan dari luar daerah menjadi 15.000. Tapi kalau seandainya pemerintah serius mengenai kata kasus padi tersebut, kita sanggup beli 10.000 dari petani. Siapa yang kaya? Petani yang kaya. Petani yang akan kaya. Dengan akad apa? Dengan akad salam tadi. Kita kontrak dengan petani, kita bina petaninya. Dan kita punya hak pada saat kita memberikan pembiayaan kepada petani. Kalian ambil pembiayaan dari pemerintah Aceh untuk menanam padi, pupuk semuanya, dan akan dibeli oleh pemerintah. Dan pemerintah punya hak. Bapak, ibu, ayah, mi, bek tua, semaya, ada hak untuk mengingatkannya. Nah, kalau seandainya kita tiba-tiba datang, Bang Jul datang ke sawah, "Pak, udah salat Pak?" Apa dijawab sama orang kampung? Apa urusan? Jadi seperti itu. Nah, maka sebenarnya kehidupan ini bukan hanya sekedar berjalan
sebagaimana ini aja, bukan. Tapi tugas orang-orang yang diberikan amanah. Ada tugas fardu kifayah. Ada fardu kifayahnya. Mereka pada saat, makanya pemimpin yang adil itu doanya tidak pernah ditolak. Ya. Saya dengar sekali Andalusia pada saat kemarau panjang, Spanyol itu merupakan tanah yang memang tidak hidup apapun ditanam dulunya. Datang orang Islam, itu menjadi salah satu aset yang paling hebat. Andalusia, Spanyol. Menjadi apa? Di sana ditanam buah zaitun. Bayangkan, minyak zaitun. Spanyol itu krisis, tapi dia bisa sustainable dikarenakan ada zaitun. Sepanjang saya dari Malaga, turun di airport Malaga, menuju ke Granada. Itu sepanjang jalan tuh Bang Jo. Sepanjang jalan itu perkebunan zaitun. Coba bayangkan. Itu orang yang tidak beriman, ya, merasakan bagaimana nikmatnya pertanian ala Islam. Dan pemimpin yang adil tersebut pada saat Andalusia itu tidak hujan, maka keluar dia katakan kepada rakyatnya semua bawa payung, ya, bawa penahan hujan. Kenapa begitu yakin pemimpin itu? Karena dia tidak pernah melakukan kezaliman. Begitu dia berdoa kepada Allah, maka akan diterima doanya. Lau aqsamu 'ala Allah la abarra. Kalau dia meminta kepada Allah, maka akan dikabulkan doanya. Nggak usah pakai, misalnya kita mau hujan harus beli garam sekian miliar, siram garam, nggak perlu. Perlunya cuma pemimpin yang saleh. Nah, itu yang perlunya kepada orang-orang yang saleh untuk memimpin negeri ini. Baik Ustaz, teringat ini. Waktunya sudah habis. Kita juga terbatas. Ya. Mungkin kesimpulan dan mungkin ini akan kita lanjutkan di momen yang lain. Insya Allah. Jadi untuk mewujudkan keseimbangan pasar barang itu kita harus menghindari dari riba, dan untuk mewujudkan keseimbangan di pasar uang itu jangan pernah ada dijadikan uang itu sebagai alat spekulasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.